warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Azam, NIM R1C1230013. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan dari fosil, manfaat apa itu fosil, dan contoh dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Yang pertama itu, apa sih itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa atau bukti kehidupan yang terjadi selama geologi sebelumnya. Pada dasarnya semua fosil itu yang ada memberi kita referensi ke masa lalu dan dunia masa lalu. Nah, dengan fosil ini kita tahu bahwa berbagai bentuk kehidupan yang telah menduduki planet ini. Fosil juga memberitahu kita bahwa kehidupan telah berkembang seiring waktu. Fosil telah berkontribusi pada penciptaan skala waktu geologi. Menurut para ahli, salah satunya adalah Charles Darwin. Dia berpendapat bahwa makhluk hidup yang ditemukan di lapisan-lapisan bumi itu lama akan membuat perubahan bentuk yang sesuai dengan lapisan-lapisan bumi yang lebih muda. Oleh karena itu, fosil ditemukan di lapisan bumi yang lebih muda, yang berbeda dari lapisan bumi yang lebih tua. Karena adanya perbedaan dalam iklim, tanah, dan faktor lainnya juga, pertemukan bumi akan berangsur-angsur berubah, yang akan beradaptasi dengan perubahan pada makhluk hidup. Nah, yang kedua itu ada menurut Gregor Cover tahun 1764 1 sampai 1832. Gregor Cover ini juga percaya bahwa makhluk yang berbeda dari waktu lain diciptakan pada waktu tertentu. Makhluk-makhluk ini dapat diciptakan di segala usia dan setiap periode akhir dengan perusakan alam. Setiap lapisan bumi dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda-beda dari makhluk hidup di lapisan bumi sebelumnya. Nah, ada juga itu proses-proses terbentuknya, yang dimana ada permineralisasi, terlitifikasi, dan rekristalisasi, dan fosil amber. Nah, permineralisasi ini adalah ketika air tanah memasuki fosil berpori, bahan mineral di pori mengendap. Proses ini juga permineralisasi, bahan-bahan yang disimpan ini dapat menyusun seperti tulang yang diambil atau bisa sangat berbeda. Yang salah satu ini fosil amber. Amber adalah getah pohon fosil jenis pohon yang berbeda. Ketika kulit atau batangnya dikupas, pohon mengeluarkan getah. Mekanisme ini menjebak serangga dalam jus atau jas. Kita masuk, pasti kalian akan berpikir bagaimana sih syarat-syaratnya supaya fosil ini terbentuk. Fosilisasi adalah proses akumulasi sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang terakumulasi dalam sedimen atau sedimen yang disimpan secara keseluruhan atau hanya sebagian dari jejak kaki. Ada beberapa kriteria atau ketentuan yang dapat dipertimbangkan pemosos. Yang pertama, ada usia fosil lebih dari 10.000 tahun yang lalu, organisme yang memiliki tubuh yang sulit, alami pelestarian alam, terjadinya secara alami, ini mengandung sejumlah kecil oksigen, dan bebas dari bakteri yang mudah merusak. Ada dua jenis fosil, ada fosil tubuh dan fosil sejak. Fosil tubuh ini adalah fosil yang terdiri dari sisa-sisa tumbuhan yang organismenya atau makhluk hidupnya itu sendiri, seperti mamut, gading, gajah tua, dan pada tulang-tulang binatang tua lainnya. Sedangkan fosil jejak yaitu fosil yang terbentuk dari aktivitas atau perilaku organisme di masa lalu. Organisme dan makhluk hidup purba pasti meninggalkan jejak aktivitas mereka ketika mereka masih hidup. Misalnya jejak fosil seperti sarang makhluk hidup, kotoran, jejak, goseran, dan atau sisa kegiatan lainnya. Apa sih kegunaan fosil itu? Nah, pasti banyak bertanya-tanya apa sih itu kegunaannya. Yang pertama itu tentukan usia relatif batuan. Yang kedua itu tentang korelasi
Yang ketiga, susunan skala waktu geologi, dan yang keempat untuk menentukan lingkungan sedimen atau batuan sedimen. Nah, kalau tentukan usia relatif batuan itu seperti lapisan yang mengandung fosil tertentu harus terbentuk ketika hewan yang menyusun fosil hidup. Dan tentang korelasi menghubungkan dua atau lebih satu batuan yang berada di lokasi yang berbeda. Sedangkan susunan skala waktu geologi itu pembagian utama pada skala waktu geologi didasarkan pada perubahan flora dan fauna di planet ini yang dilestarikan sebagai fosil. Ada juga itu untuk menentukan lingkungan sedimen. Nah, ini diperlihatkan jenis-jenis fosil yang ada di batuan sedimen seperti fosil yang umum hidup di lingkungan laut, lingkungan penginapan batuan sedimen atau lingkungan laut. Adapun manfaatnya yaitu fosil yang penting untuk memahami sejarah batuan sedimen bumi sebagai besar waktu, geologi, dan kompatibilasi dengan strata batuan berbagai pada perubahan fosil organisme yang cocok untuk waktu ini, dan perubahan digunakan untuk menandai periode waktu. Misalnya batuan yang mengandung gatpolit pada pasti ada di Paleozoikum. Distribusi geografi fosil memungkinkan ahli geologi untuk mengadaptasi komposisi batuan dan bagian lain buminya. Kita masuk pada fosil Arthropoda. Di sini saya langsung saja menunjukkan fosilnya, yaitu salah satu fosilnya itu fosil insekta. Adalah fosil yang berasal dari kehidupan atau kelompok serangga insekta, salah satunya kelompok hewan terbesar di dunia. Fosil-fosil ini memberikan informasi penting tentang sejarah kehidupan di kehidupan masa lalu. Adapun itu apa sih itu Arthropoda? Arthropoda adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh tersegmentasi dan dilindungi oleh exoskeleton dengan bagian tubuh yang seringkali dibagi menjadi tiga, ada kepala, tons, dan abdomen. Mereka memiliki sistem saraf terpusat, alat pernapasan, dan anggota tubuh yang dirancang untuk berbagai fungsi seperti makanan, bergerak, dan pertahanan diri. Di sini saya ambil salah satu contohnya yaitu insekta. Fosil serangga dapat ditemukan dalam bentuk tubuh utuh atau bagian-bagian tubuh seperti sayap, kaki, dan bagian dari tubuh lainnya yang dimana terawetkan dalam batuan sedimen amber, misalnya pohon yang membatu, atau bisa dibilang pentingnya fosil insekta terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran tentang ekosistem purba dan juga ekosistem purba dan peran serangga memberikan gambaran tentang ekosistem misalnya pada masa lalu. Fosil serangga juga ditemukan dalam amber seringkali menunjukkan spesies yang telah membantu ilmuwan memahami bagaimana serangga beradaptasi, berkembang seiringan waktu. Sebagian tambahan, fosil serangga juga memberikan informasi tentang hubungan evolusi serangga dengan kelompok hewan lainnya. Adapun beberapa cirinya yaitu mudah terawet. Fosil ini umumnya terawet dalam bentuk tubuh dan bagian-bagian tubuh seperti sayap, kaki, dan antena, dan bagian tubuh lainnya. Ada juga itu seperti sayap, banyak fosil sering memiliki sayap yang terawetkan dengan jelas, terutama pada serangga terbang seperti kupu-kupu, terbelung atau capung, atau kecoak. Sayap yang terawet dapat menunjukkan pola urat atau struktur khusus yang membantu mengidentifikasi spesies. Adapun ukuran dan bentuknya, fosil insekta sering memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan tempat yang mereka terawetkan dan rincian morfologi. Fosil serangga biasanya memperlihatkan morfologi yang sangat rinci seperti bentuk kepala, mata, mulut, antena, dan kaki. Nah, kita bisa lihat contoh struktur tubuh, ada di mana antena, di sini mata dan kepala, ada toraksnya verum, ada mulut, ada sperakel, ambot, dan sayap, dan kaki.
Ini salah satu contoh fosil insekta yang dimana seperti belalang. Adapun tempat pengawetan fosil ada di amber sama batuan sedimen atau batu kapur. Ini tanda-tanda pengawetan fosil insekta yang terawet dalam bentuk tubuh utuh seringkali menunjukkan adanya bekas tekstur atau pola yang khas pada tubuhnya seperti pola urat pada sayap dan garis-garis dan tubuh yang berasal dari pembekuan yang terjadi pada saat perfosilan. Contoh-contoh ada capung, kupu-kupu, dan mut atau Lepidoptera, kecoa Blattodea, semut Hymenoptera, dan kumbang Polyphetra. Nah, ini contoh-contohnya ada semut, lalat, belalang, kumbang, capung, kepik, jangkrik, dan lain-lain. Nah, kita masuk pada fosil Echinodermata. Fosil ini adalah hewan laut yang memiliki kulit berduri dan bentuk tubuh simetris radial. Kata echino berasal dari kata echinos yang berarti duri dan dermata yang berarti kulit. Echino memiliki beberapa ciri. Adapun beberapa ciri dari echino ini memiliki endoskeleton, memiliki sistem pembuluh air yang unik, memiliki septanoz dan menderalisasi, dapat berkembang biak secara seksual atau aseksual. Maksudnya secara seksual ini melalui perkawinan, sedangkan aseksual itu tanpa melakukan perkawinan. Memiliki kemampuan untuk memotong bagian tubuh yang hilang, putus, dan rusak, dapat regenerasi bagian tubuh yang lebih hilang. Adapun contohnya film echino ini seperti bintang laut, bulu babi, taripang, bintang laut kerapu, dan crinoid. Bisa dilihat pada gambar berikut, ada ini salah satu ada bintang laut, taripang, bulu babi, dan bintang laut. Mungkin sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.